مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي قال مؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا وفقنا لطاعتك واستغفرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وتقبل دعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Wastadu dan semakin bertambah al-karabu kesulitan, bertambah berat. Wastadu dan semakin bertambah berat al-karabu kesulitan, wa ta'dumu dan besar atau bertambah hebat opal ahwal ya kesulitan atau teror-teror ala ahlil mauqif yang menimpa penghuni al mauqif yaitu mahsyar umang. Hatta balagona sehingga sampai berita kepada kami anal kafiro sesungguhnya orang kafir yaqulu mengatakan Robbi arihni walau ilan nar. Wahai Tuhanku, berikan kenyamanan kepadaku walaupun aku dimasukkan ke neraka. Jadi sing ahli nar, ahli neraka sampai ya Allah. Berarti saking gak enak ngene mahsyar nggih. Sampai orang kafir mengatakan ya Tuhanku, berikan kenyamanan kepadaku walaupun aku dimasukkan ke neraka. Wa idza syafa'a lalu ketika Rasulullah SAW telah memohon syafaat ila Rabbi kepada Tuhannya fi ayafsila baina ibadi ayafsila untuk dapat memberi putusan baina ibadi di antara para hamba-hambanya wa yurihahum dan meringankan beban mereka mimma dari sesuatu dari apa-apa hum fihi dari apa-apa mereka rasakan saat itu dimintakan syafaat. Jadi memohon syafaat kepada Tuhannya untuk dapat memberikan putusan di antara para hambanya dan meringankan beban mereka dari apa-apa yang mereka rasakan saat itu. Karena nabi-nabi yang lain, ya itu untuk menyelamatkan diri sendiri semua di saat itu. Amarah maka Allah memerintahkan al-malaikat para malaikat alladzina hum hamalatul arsy yang mereka adalah para malaikat pemanggul arsy yang mikul arsy al-azim. Fayahmiluna lalu para malaikat itu menggotong arsyar rahman arasnya Allah ilal mauqif ke arah mauqif. Lalu sing apa mikul arsy niki arsy dipikul oleh malaikat arsy ilal mauqif ke mahsyar memang. Dari arasnya dipindah ke mahsyar. Ketika Rasulullah minta syafaat, memohonkan syafaat kepada Tuhannya. Allah memerintahkan kepada malaikat Hamalul Arsy untuk memikul diletakkan di aras. Lengkap nih ceritanya nggih. Ono pemindahan barang. Aras. Makanya situ ada naungan aras. Naungan Allah itu dinaungi oleh aras. Wa yuja'u bil jannah dan surga didatangkan. Surga juga didatangkan. Fatuj'alu an yaminil as lalu surga diletakkan di sisi kanannya aras. Surga juga didatangkan. Diletakkan di sisi kanan aras. Asale ono ndi? Wadik pindah. Bayangkan ya. Apa?
diletakkan bil jannah fa tujalu an yamin di sisi kanan aras. Berarti luas. Alam itu luas ya. Wa yu'maru binar, dan malaikat diperintahkan untuk membawa neraka. A'adallah minna. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita minna dari neraka. Fatuj'alu an yasaril aras, lalu neraka diletakkan di sisi sebelah kiri aras. Jadi surga diletakkan di kanan aras, neraka di kiri aras. Wa tu'radul khalaik, wa tu'radu kemudian dipamerkanlah para makhluk Allah oleh Allah lil hisabi, untuk dihisab. Untuk dihisab, ya, perhitungan amal perbuatan, dihitung dihitung jadi bener ya, dihitung sik marung ditimbang. Dihitung sik iki sing apik iki elek. Sing apik sing elek didhewekno, setelah itu jadi pertama dihisab dulu. Allah sendiri itu nanti. Gak melalui malaikat, Allah sendiri. Faminhum, maka di antara mereka la yuhasabu, ada orang yang tidak akan dihisab. Jadi ada yang tidak dihisab. Wahum al-sabiqun. Siapa mereka orang yang tidak dihisab? Wahum as-sabiqun. Jadi orang-orang yang paling terdepan dan tercepat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Wong sing selalu terdepan di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Itu nanti bighairi hisab. Wa minhum, dan di antara mereka man, ada orang yuhasabu dan hisab. Ada orang yang dihisab. Wis dihisab kok jelas ya ketok kabeh dosa-dosa. Wa minhum, dan di antara mereka man, ada orang yuhasabu, dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang ringan, gak berat-berat. Jadi dihisab tapi gak berat-berat. Hisaban yasiran. Seumpama dihisab nemen ngoten wis jelas neraka sing anu pun. Tapi ini hisaban yasiran. Iki dihisab tapi sing ringan. Wa minhum, dan di antara mereka man, ada orang yunakosu, yang diteliti fil hisabi, diteliti secara cermat, detail. Fil hisabi, dalam hisab. Wa man nukisa al hisab udziba, dan siapa yang saja yang diteliti secara cermat hisabnya, maka ia akan disiksa. Dan sing diteliti hisabe sampai detail itu pasti ia akan disiksa. Wa yu'ta, dan manusia, wa yu'tan nas, dan manusia diberikan kutubahum, kitab-kitabnya, wa syama'ilihim, di tangan-tangan, bi aimanihim, di tangan-tangan kanan mereka, wa syama'ilihim, dan tangan-tangan kiri, wa min wara'i dhuhurihim, dan dari belakang punggung-punggung mereka. Jadi macam-macam. Ada yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, ada yang dari tangan kiri sampai belakang punggung-punggung mereka. Kalau baik orangnya ya menerima tangan kanan. Nanti berjalan sendiri tangan ini. Was'alullah, dan Allah menanyakan al-mursalin, para rasul, antablighi risalah, mengenai penyampaian risalah. Jadi para rasul juga ditanya, para rasul tanggung jawab. Wasallallahu al-mursalin ala tablighi risalah, ya, mengenai penyampaian risalah ila umamihim, kepada umat mereka. Was'alul umam, dan menanyakan kepada para umat tersebut. Dan setelah para nabi, para rasul ditanya
tentang penyampaian terhadap umat. Setelah itu menanyakan kepada para umat tersebut. Hal balaghahum al-mursalun? Hal balaghum, apakah telah menyampaikan al-mursalun, ya rasul-rasul, ma ursilu bi ilaihim, terhadap sesuatu ursilu yang diperintahkan, diutus untuk misi itu ilaihim kepada mereka, umat-umat tersebut. Jadi setelah ditanya para rasul, kemudian kepada umatnya, apakah para rasul itu telah menyampaikan segala risalah yang mereka diutus untuk misi itu kepada mereka, umat-umat tersebut. Kalau Allah Ta'ala, kalau berfirman Allah Ta'ala, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Jadi falanas'alanna, maka sesungguhnya kami akan menanyai alladzina ursila ilaihim, nanya umat-umat yang telah diutus rasul-rasul, wa nas'alal mursalin, kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul itu. Jadi was'alannal mursalin, dan kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Fanakusanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin. Fanakusanna, maka kami akan kami kabarkan kepada mereka alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaimin. Kabar kepada mereka dengan apa-apa, wa ma kunna, apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka. Dan kami sekali-kali tidak jauh mereka. Wa ma kunna ghaibin. Wa hinaidin, dan di saat demikian tabyaddu wujuh, ada wajah-wajah yang menjadi putih. Wa taswaddu wujuh, dan ada yang menjadi hitam. Wajah ada yang putih, ada yang hitam. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma tabyaddu, di waktu atau yauma tabyaddu, di hari tabyaddu yang putih, apa wujuhun, ya wajah, wa taswaddu wujuh, dan ada pula yang taswaddu apa? Hitam, apa wujuhun, wajah. Ila qauli ta'ala fa fi rahmatillahum fiha khalidun, sampai firman-Nya Allah Ta'ala, wa fi rahmatillah, maka mereka berada dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Wa ma min ahadin, wa ma min, tidak ada seorang pun illa wa yuwaqifuhu Allahu baina yadayhi, dan tidak seorang pun melainkan Allah akan memberhentikan, yuwaqifu, memberhentikan baina yadayhi, di hadapannya, memberhentikan orang di hadapannya, fayas'alu an amalihi, dan akan akan ditanya tentang amalnya semua. Enggak ada satu pun yang lolos, enggak ada satu pun yang enggak dapat pertanyaan ke Allah. Semua akan ditanya oleh Allah. Itu tadi, ana sing dihisab, ana sing boten, ana sing dihisab seenteng, ana sing dihisab secara detail. Dihisab secara detail iku akeh diazabe itu. Iku tergantung hambae. Makanya kalau hamba itu welas, ya insyaallah diwelasi. Utawa hamba iku nglakoni maksiat isin disengit-sengitno, iku ditutupi ambek Gusti Allah. Setelah itu diperlihatkan neraka, diperlihatkan dosa-dosanya, Cuma itu bidang Allah. Kamu menutupi dosa, saya tutupi dosamu. Sekarang ndak, malah nglakoni dosa dik pamer-pamer iku, ya. Makanya kita dosa, yes, ojo jangan apa?
Jangan diperlihatkan, kadang bangga. Jadi apa? Bangga jadi wong elek lho bangga. Wah aku ngene. Wae ditutupi karena Gusti Allah nutupi satarul uyub. Allah itu zat yang menutupi apa? Aib-aib hamba. Malah hambanya sendiri yang apa? Buka. Itu jangan. Jadi kalau orang nggak tahu nggak perlu diceritani pun. Sekarang malah dimasukkan nang apa? Medsos. Oh ya. Dimasuk nang medsos. Bangga menjadi apa? Garangan. Bangga menjadi garangan dan sebagainya. Jangan tutupi karena Allah itu satarul uyub. Dan yang apa? Menutupi aib-aib hambanya. Itu diampuni oleh Allah insyaallah. Karena Allah maha kasih sayang, welas, maha rahman, maha rahim. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ma minkum, tidak seorang pun minkum dari kalian, min ahadin illa sayukalimullahu, melainkan pasti Allah akan berfirman kepadanya kifahan secara berhadap-hadapan. Jadi nanti berhadap-hadapan langsung ya apa gemeter ya. Laisa bainahu, tidak ada antara Allah wa bainahu, dan antara orang itu tarjaman, satu penterjemah pun, kalau penerjemah langsung. Fayanduru, lalu ia melihat aimana minhu, sisi kanannya, fala yaro, maka tidak terlihat illa ma qaddama, kecuali segala sesuatu yang telah berlalu. Maksudnya apa? Yang telah dilakukannya. Jadi dia tanya, kan biasa orang tanya kan tola-tole nggih. Tola-tole. Ketika melihat apa? Ke arah mana iki? Kanan ya. Falaya ilama qaddama, kecuali apa? Sesuatu yang telah berlalu, yang telah dilakukan ketika di dunia. Oh iki kelakuan. Noleh nang kiri ngoten. Lho iki. Jadi enggak ada yang terlihat adalah apa? Amal yang pernah dilakukan ketika di dunia. Wa yanduru simaluhu, dan ia melihat sisi kirinya. Mari toleh kanan, noleh kiri ya. Fala yara, maka tidak terlihat illa ma qaddama, kecuali sesuatu yang telah berlalu, yaitu yang telah dilakukannya ketika di dunia. Ketok amali kabeh, lihat kanan ketok amalnya yang di dunia, ketok kiri juga kelihatan amalnya di dunia. Wa yanduru ma baina yadayhi, dan ia melihat ke arah depannya. Fala yara, maka ia tidak melihat illan nar, kecuali neraka. Ya. Tilqa awajhi, yang menyambut wajahnya itu. Fattaku, maka takutlah kalian annar, terhadap neraka, walau bisik kita merotin, walaupun hanya dengan bersedekah setengah potongan kurma. Jadi walaupun sedikit ada yang harus disodakohkan, walaupun itu apa? Separuh, sepotong daripada kurma. Karena orang-orang meninggal itu ingin hidup lagi, perlu sodakoh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tazulu, tidak akan bergeser, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba, hatta yus'ala, sehingga ia ditanyakan an arba'atin, tentang 4 hal. Ini perlu ya. Jadi tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba hingga ia ditanyakan tentang 4 hal. Ini besok ini 4 hal pasti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 hal itu? An syababihi, tentang masa mudanya, fima abla, untuk apa ia habiskan masa mudanya itu. Ketika masa muda untuk apa? Aktivitas apa ia habiskan masa mudanya
Itu kelak akan ditanyakan oleh Allah ketika hisab. Yang kedua, wan umrihi, tentang umurnya. Fi ma'afna, untuk apa ia habiskan umurnya itu. Umurnya ditanya, umurmu sekian, untuk apa saja ketika hidup di dunia. Yang ketiga, wa'an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabah, dari mana ia mengusahakannya. Itu ditanyakan. Wa fima anfaqahu, untuk apa saja ia menggunakannya atau menafkahkannya. Jadi nanti akan ditanya tentang apa? Dari mana mengusahakannya, dari halal atau haram, dan untuk apa saja ia menggunakannya. Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi, juga tentang hartanya. Min aina iktasabah, dari mana ia mengusahakannya, dari mana uang itu. Ya, akan ditanya semua nih. Wa fi ma anfaqahu, untuk apa saja ia menggunakannya. Wa fi riwayatin wa an ilmihi, dan tentang ilmunya. Fi ma amila bihi, dalam hal apa ia telah berbuat dengan ilmunya itu. Semua sudah. Wa fi dzalikal mautin, dan di tempat hisab itu, tasyhadu 'alan nas, akan bersaksi atas manusia, alsinatuhum, lidah-lidah mereka. Jadi lidah mereka akan menyaksikan, wa aidihim, dan tangan-tangan mereka, warjuluhum, dan kaki-kaki mereka, wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka akan menyaksikan, bima amilu, dengan apa amil yang mereka lakukan, biar dengan organ-organ itu. Masih akan menyaksikan semua tangan, kaki, kulit-kulit, apa yang dilakukan ketika di dunia. Wa fi bati wujuhi tafsir, dan di dalam sebagian bentuk-bentuk penafsiran, annal juluda, bahwa yang dimaksud al julud, kulit-kulit, ya al furuj, yaitu farji-farji. Yang dimaksud julud itu apa? Farji-farji. Besok menyaksikan farjinya itu. Ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma tasyhadu alaihim, pada hari ketika tasyhadu alaihim alsinatum, pada hari ketika lidah, wa aidihim, tangan, warjuluhum, kaki, bima kanu ya'malun, atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Itu besok itu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, al yauma nakhtimu, pada hari ini kami tutup, ala afahim, mulut mereka. Dadi mulute ditutup, gak iso goro wis. Al afahim wa tukallimuna aidihim, dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Wa tasyhadu arjuluhum, dan memberi kesaksian kaki-kaki mereka, bima kanu, saksi pun terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Itu. Tadi tangan yang ngomong, kakinya menyaksikan dan sebagainya. Jadi ketika tangan bicara, kaki menyaksikan, bima kanu, dengan apa yang mereka lakukan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa qalu li juludihim lima yashahadtum alaina. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa qalu, dan mereka berkata, li juludihim, kepada kulit mereka, lima syahidtum, mengapa kamu menjadi saksi alaina, terhadap kami. Qalu, kulit itu mereka menjawab, antakanallah allati antaka kulla syai'in. Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Allah yang menjadikan sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Itu jadi bisa berkata semua sekudur tubuh ini. Wa kadzalika,
Demikian pula nasyatu bersaksi buqaul ardi. Area bumi bumi juga bersaksi bima amilu alaiha. Segala terhadap dikerjakan makhluk di atasnya min khain au sarin, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Jadi bumi yang kita injak ini besok jadi saksi. Yang saya nih, enak-enak. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma idzin tuhaddisu ahbaroha. Yauma idzin pada hari itu, tuhaddisu ahbaroha. Kami memberikan beritanya. Wa qala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, atadruna, apakah kalian mengerti? Ma ahbaroha, apa itu berita bumi itu? Apakah kalian tahu apa berita-berita bumi? Huwa, yaitu antasyhada. Bumi akan bersaksi ala kulli abdin, atas setiap hamba laki-laki au amatin, atau hamba perempuan, bima amila, mengenai segala apa amila alaiha, apa yang telah ia berbuat di permukaan bumi, akan menyaksikan masing-masing. Fatakulu, maka bumi akan berkata, amila kadza, ia telah melakukan hal ini fi yaumi kadza, pada hari ini. Jelas kabeh wis akan menjadi saksi. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW bersabda, yudnillahu, Allah akan mendekatkan al-abda al-mu'min, seorang hamba yang mukmin, minhu, seorang hamba yang beriman darinya, minhu darinya, hatta yadu alaika nafahu, hingga Allah meletakkan perlindungannya atas hamba itu. Jadi hamba, Allah mendekat hamba si mukmin yang beriman kepadanya, hatta yadu alaika nafahu, sehingga Allah meletakkan perlindungannya atas hamba itu, lindungnya bikusul. Fa yuqarriru bidzunubi, lalu Allah menyatakan kepada hamba itu bidzunubihi, dengan dosa-dosanya, hatta idza khaufa, sehingga ketika takut hamba itu qad halaka, bahwa ia sungguh binasa setelah mengetahui dosanya banyak sekali. Jadi, oleh Allah menyatakan kepada hamba itu perihal dosa-dosanya, hingga ketika hamba itu ketakutan bahwa ia sungguh binasa setelah mengetahui dosa-dosa banyak sekali. Kalau Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, qad satartuha. Setiap melihatkan dosa itu ya akan binasa, qad halaka, merasa setelah mengetahui dosanya banyak sekali, ia sungguh binasa. Kalau Ta'ala, Allah berfirman, qad satartuha, sungguh aku telah menutupi dosa itu, tak tutupi, diperlihatkan dulu tapi dosanya itu. Kemudian Allah berfirman, sungguh aku telah menutupi dosa-dosa itu. Ya, itu loh welase Gusti Allah. Alaika kepada. Iku lek dosa kita tutupi, lek kita pamer-pamerno, wis dipamerno mbek wong dhewe ya. Kan jangan pamerkan dosa itu. Karena Allah sendiri besok ya ditunjukkan dosa-dosa kita iki lho. Dosamu sakmene akeh. Tapi tak tutupi dosa sakmono akeh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutu alaika fid dunya, di dunia, wa ana aghfiruha laka al yaum. Nah, di dunia saya tutupi dosa-dosamu, wa ana aghfiruha, dan aku mengampuninya, laka untukmu al yauma, sekarang ini tak ampuni. Gila, lek dosa kita tutupi insyaallah oleh Allah diampuni kelak di akhirat. Iku welase Gusti Allah. Padahal dosanya itu banyak. Suma kemudian inna yaumal qiyamah, sesungguhnya hari kiamat, wa in kana, meskipun kejadiannya kama wusifa, seperti gambarkan di atas tadi, minatuli wasiddah, yaitu lama, wasiddah, dan sangat berat, faqad yuhawwinu, namun sungguh Allah
yuhawwinuhu, akan memudahkan hal itu, wa yukhaffifahu, dan meringankan alal mukminin, terhadap orang-orang beriman. At-taqi, yang takwa, sing berat ya saat itu ya, yang panjang ya, perjalanan hisab itu mau apa ke mahsyar dan sebagainya panjang itu, tapi Allah memudahkan terhadap orang mukmin yang hatta yakuna kamik dari sholatin maktubah, sehingga peristiwa itu seperti ukuran lamanya waktu pelaksanaan sholat fardu. Masya Allah ya, sakmono suwe loh bagi orang yang takwa kepada Allah, orang mukmin yang takwa kepada Allah, seperti apa? Kamik dari sholati maktubatin, misalnya seperti seukuran lamanya waktu pelaksanaan sholat fardu. Begitu juga kalau secara akal ya, Rasulullah masuk surga, setelah itu meninggalkan apa, ditinggalkan untuk mencari umatnya dikai syafaat ya, otomatis nggak terasa lama ya, isinya menunggu Rasulullah itu nggak akan terasa lama. Kalau cara akal kan dane suwe nih kan ngoten, tapi oleh Allah ya dipercepat, dimudahkan, seakan-akan mikdari sholati maktubah. Kan kita bayang dong, yo apa ya ngenteni cek suwe nek isi kan, yang terbayang seperti itu ya. Ternyata oleh Allah dimudahkan, makan panjangnya seperti itu luar biasa ya, sampai nginep itu ya untuk berjangka hisab. Tapi kata yakuna kami dari sholat maktubah itu kira-kira seperti seukuran lamanya waktu pelaksanaan sholat fardu yusolliha, yang ia selalu melaksanakan sholat itu mang cedilit bagi orang sing badar perjalanannya itu luar biasa ya. Koyok sholat fardu pirang menit sampai sholat fardu ayo sebentar si suwen traweh ya, si suwen traweh ya. Nanti perjalanan yang begitu apa panjang itu hanya kira-kira sholat fardu. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat kami dari ma baina dzuhri wal asar. Ada riwayat lain yaitu seperti ukuran waktu antara zuhur dan asar. Antara zuhur dan asar. Jadi ikut toh, gak sampai 24 jam, gak sampai. Zuhur dan asar berapa jam? 3 jam. 3 jam. Kadzalika wa fil hadis, demikian disebutkan dalam hadis, kira-kira 3 jam ya. Ya insyaallah diteruskan benjing. Jadi hanya 3 jam. Padahal lama itu ya. Lama tahun-tahunan itu. Tapi bagi orang mukmin yang takwa ya, itu seperti kira-kira ya 3 jam itu. Ada riwayat yang lebih hebat lagi apa? Gak 3 jam selama sholat fardu itu kira-kira. Lu kok wis beres kabeh, kok cepet? Ya Gusti Allah menghendaki semua itu ya. Padahal itu lama sekali ya. Itulah. Wis kayak mimpi loh ya. Mimpi kaya suwe itu biasa dilut tok loh. Itu bae mimpi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah atau diberi taufik oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladza asrafna fatub alaina tauba tasili kulli khauba wastur lana al-aurati wa aminir raati wa ufir liwalidina rabbi wa mauludina wal